Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Kita di hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Aqidatul Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih lanjut pembahasan penyebutan ayat-ayat sifat yang belum sebutkan di sini. Dan insya Allah pertemuan ini mungkin terakhir terkait dengan ayat-ayat sifat. Karena setelahnya kita akan masuk di hadits-hadits yang belum sebutkan sebagai contoh apa yang ditetapkan di dalam kalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berupa nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan untuk diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut ke qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man asdaqu minallahi haditha. Kalau terjemahan secara lafaz, dan siapakah yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala ucapannya. Ini istifham, tapi seperti biasa maknanya adalah al-inkari. Dalam terjemahan yang tidak sesuai dengan lafaz tentunya, karena kita pahami dari tafsirnya, dari konteksnya, tidak ada yang lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala ucapannya. Iya. Ayat ini tentunya terdapat di dalamnya isbatul qauli lillahi azza wa jalla. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz rahimahullah. Kata beliau, fa fi hadhil ayat isbatul qauli lillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu yaqulu mata syaa idza syaa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berucap kapan dia inginkan. Jika dia inginkan. Wa annal kalam wal qaul mudhaf ilaihi subhanahu wa taala qadimun naw hadithul ahad. Dan bahwasanya ucapan dan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu qadimun naw dan hadithu al-ahad. Sudah lama jenisnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala terus berbicara. Cuman hadithul ahad, kejadiannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena sifat al-kalam ini adalah termasuk sifat dzatiyah fi'liyah. Karena sifat Allah itu terbagi dua dulu secara umum. Ada sifat dzatiyah, yaitu Allah terus bersifat dengannya. Dan ada sifat fi'liyah, yaitu Allah lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian di sana ada sifat dzatiyah fi'liyah, seperti sifat al-kalam. Ada sifat dzatiyah fi'liyah, seperti sifat al-kalam. Sifat al-kalam, Allah terus berbicara. Paham kan? Tapi Allah berbicara dengan apa? Itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Di Nabi Musa Allah berbicara dengan Taurat. Di Nabi Isa Allah berbicara dengan apa? Injil. Di Nabi kita Muhammad SAW Allah berbicara dengan Al-Quran. Antum paham gak ini kan? Ini namanya qadimun naw hadith al-ahad. Allah terus berbicara. Tapi Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu caranya ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat ini. Karena sebagian orang-orang sesat ada yang punya syubhat. Kalau antum katakan tetapkan sifat Allah berbicara,
Ya, Allah berbicara. Kapan Allah berbicara? Kalau kamu katakan sekarang saat Quran turun, berarti sebelumnya Allah tidak berbicara. Paham kan? Iya. Itu diantara syubhatnya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala terus berbicara. Cuman Allah berbicara kapan dan apa yang Allah bicarakan itu sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan ya sesuai dengan apa yang kita kajikan seperti itu. Yang wajib bagi kita adalah bukan membicarakan kapan Allah berbicara, ya, dengan apa yang Allah berbicara. Kewajiban kita sebagai hamba adalah beriman terhadap apa yang Allah katakan. Kalau Allah bilang dia berbicara, kita tetapkan Allah berbicara. Itu sebenarnya sudah cukup. Paham kan? Allah berbicara. Dan Allah berbicara tentunya dengan suara, ada hurufnya. Ada hurufnya. Ini sengaja ucapkan seperti itu oleh ahli sunnah. Diucapkan seperti itu oleh ahli sunnah wal jamaah. Kan di sana ada orang-orang mengatakan bahwa Allah berbicara tapi hadithun nafs. Suara itu bukan. Allah tidak berbicara dengan suara, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengilhamkan, melemparkan kepada hati Jibril, Jibril lemparkan ke hatinya Nabi Muhammad. Adapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan ucapan Allah. Itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Artinya sebenarnya ini mirip dengan ucapan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah yang terus terang mengatakan bahwa Al-Quran apa? Makhluk. Kan sama kalau dia bilang hadithun nafs, ucapan Muhammad adalah ucapan Muhammad bukan kalamullah. Kan sama berarti ucapan Muhammad adalah apa? Makhluk. Cuman mereka mengaku dirinya pertengahan. Ini dari kalangan siapa? Orang-orang Asy'ariyah. Sama. Cuman mereka putar dulu sedikit untuk memberikan syubhat. Untuk menarik ahli sunnah yang mengikuti ahli sunnah ke mereka. Dan mereka menggambarkan bahwa dirinya berbeda dengan orang-orang apa? Mu'tazilah. Begitulah ahli bid'ah, memang seterusnya begitu, akan terus begitu. Mereka selalu menyamarkan apa? Kebatilan. Itu selalu. Karena kalau mereka terang-terangan dengan kebatilan, tidak ada orang menerima. Tidak ada orang yang menerimanya. Jadi mereka pasti akan samarkan. Mereka pasti akan samarkan. Tapi ahli sunnah tentunya tahu kesalahan. Ya walaupun halus bagaimanapun. Karena Al-Quran dan Sunnah itu dipahami dengan dohirnya dulu. Dipahami dengan dohirnya dulu. Tidak boleh kita ta'wil seperti itu. Tidak boleh kita ta'wil seperti itu. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah berbicara. Ada suaranya. Ada suara dan ada hurufnya. Ada suara dan ada hurufnya. Sebentar, antum akan dapat. Sisi pendalilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak katakan ini dalilnya menunjukkan bahwa dia ada suaranya, ada hurufnya, tidak. Tapi belum bawakan ayat untuk membantah itu. Karena belum hanya di sini menjelaskan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah, inilah akidah al-firqatun najah ta'ifatu al-mansurah. Pertama belum bilang waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur dari Allah pembicaraannya? Artinya tidak ada yang lebih jujur dari Allah pembicaraannya. Haditha ini menetapkan bahwa Allah berbicara. Cuman kan masih belum bisa menetapkan. Karena hadithun nafs itu juga termasuk apa? Hadith. Paham kan? Iya, sebagaimana dalam hadith Nabi SAW. Nabi sebutkan bahwa ada dua bentuk. Ada hadithun nafs yang terbetik dalam diri. Itu tidak dianggap sampai dia keluarkan. Ada hadith begitu. Ini masih belum terang, masih bisa mereka ta'wil. Tapi lihat ayat-ayat sebelumnya, setelahnya nanti. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur daripada Allah ucapannya? Artinya terjemahan bebasnya, tidak ada yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala ucapannya. Ini menetapkan sifat kalam bagi Allah dulu. Kalam bagi Allah ada suara, ada hurufnya. Apa ayatnya? Setelahnya. Wa id qala Allahu ya Isa ibna Maryam. Id qala Allah. Ini yang pertama. Yang kedua,
ya Isa. Wa'id dan ingatlah ketika qala Allah berfirman. Namanya qala. Qala. Itu pasti ada apa? Suara. Ada hurufnya. Didengar. Yang kedua, ya Isa. Perkataan ya Isa. Wahai Isa, ini munada. Namanya munada, ada suara? Kan begitu, ada hurufnya. Dipahami nih. Cuman mereka bilang kalau begitu itu menunjukkan dia makhluk. Tidak. Yang tertulis itu kalamullah. Adapun tintanya itu makhluk. Yang terucap dari bacaan qari itu kalamullah. Tapi suaranya siapa? Suaranya al-qari, makhluk. Jadi bedakan. Ini kan ya Isa. Orang tidak dikatakan memanggil kalau tidak ada suara. Orang tidak dikatakan memanggil kalau tidak ada suara. Ini menunjukkan ada suaranya. Ada hurufnya. Karena ya ini huruf. Ya ini apa? Huruf. Huruf nida namanya. Jelas kan? Ini sangat terang. Tidak bisa takwil oleh orang-orang yang melakukan takwil. Seperti dari kalangan al-Asy'ariyah. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz, wa fihi dalilun, masih di halaman yang sama yang tadi 255. Wa fihi dalilun ala annahu subhanahu yatakallamu biharfin wa sautin kama yaliku bijalalihi subhanahu. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan pembicaraan kita. Kita juga ada huruf dan ada suaranya. Tapi kan itu sesuai dengan kekurangan kita makhluk. Adapun Allah sempurna. Kemudian belum menambahkan wa fihi ar-raddu ala man za'ama anna kalamallahi huwal ma'na nafsi. Maka di dalamnya terdapat bantahan bagi orang yang menyangka, lihat takbirnya para ulama, menyangka. Karena memang orang-orang sesat tidak akan pernah yakin terhadap apa yang dia pegang. Tidak akan pernah yakin terhadap apa yang mereka pegang. Di dalamnya terdapat bantahan atas orang yang menyangka bahwa kalamullah adalah al-makna nafsi. Makna yang ada dalam diri saja. Idil makna al-mujarrad la yusma. Kenapa ada bantahannya? Karena kalau hanya sekedar makna, itu tidak akan didengar. Paham bantahannya? Sekarang kan dipanggil, ya Isa. Kalau bilang hanya makna, berarti tidak didengar. Ini pasti didengar, karena ini memang memanggil. Jelas antum paham gini kan? Ini Masya Allah sangat jelas. Ayat berikutnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Sempurna kalimat Rabbmu sidqan dengan sedek, jujur, yaitu dalam beritanya, wa adalan, dan adil dalam perintah dan larangannya. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang mengganti untuk kalimat-kalimat Allah. Ini dibilang kalimat. Berarti tadi kalamullah ada hurufnya, ada suaranya. Kalamullah itu kalimat juga. Paham kan? Ada kalimat-kalimatnya, ada kata-katanya. Ada kata-katanya karena Allah yang bilang. Wasami'ul alim, dia Allah maha melihat, maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ini sangat jelas sekali yang dikatakan. Apalagi di sana sudah ada hadis dari Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammat. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalau seandainya kalamullah adalah makhluk, apakah mungkin Nabi berlindung dengan makhluk? Kan berlindung dengan makhluk apa hukumnya? Syirik, itu kekafiran. Masa Nabi melakukan kekafiran? Yang boleh kita berlindung dengannya adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa kalimatullah itu adalah bukan makhluk. Tapi dia adalah apa? Sifat Allah. Karena seandainya makhluk, maka kita akan jatuh dalam kesyirikan. Kalau kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri
Makola, berarti kita berlindung kepada apa? Makhluk. Enggak. Ini menunjukkan kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, maksudnya dia sifat Allah. Dia sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Lihat bentuknya dikuatkan. Wa kallamallahu, Allah berbicara. Karena Allah fa'ilnya di sini, diropa. Musa kepada Musa, taklima dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Paham kan? Nabi Musa. Jelas. Ayatnya lagi wa qawluhu wa minhum man kallamallahu fa'il lagi. Di antara mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Paham kan? Ayat berikutnya lagi. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ini yang paling tidak bisa mereka tolak. Kalau tadi wa kallamallahu Musa taklima, mereka masih bisa takwil. Mereka baca Allahu menjadi Allah. Musa jadi fa'il. Kan tidak ada. Musa kan tidak kentara harokatnya. Jadi mereka tinggal ubah satu. Dia baca wa kallamallaha Musa taklima. Terjemahannya berarti Musa berbicara kepada Allah. Berarti bukan Allah yang berbicara. Masih bisa. Walaupun ini kesesatan. Ini tahrif. Merubah lafaz Quran. Jadi bukan hanya sekedar makna mereka ubah. Mereka juga ubah apa? Lafaznya. Iya. Sama dengan ayat berikutnya itu. Wa minhum man kallamallahu. Mereka jadikan fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke man. Jadi dia baca Allah, dia baca apa? Allah. Paham ini? Ini tahrif lil kalim an mawadi'iha. Seperti orang-orang Yahudi. Naudzubillah. Ya. Seperti orang-orang Yahudi. Karena memang Nabi SAW mengatakan siapa yang sesat dari orang yang berilmunya dari kalangan Islam, umat Islam, maka fafihi syabahun lil Yahudi. Siapa yang sesat dari kalangan ulama orang Islam, maka pasti mirip dengan Yahudi. Pasti ada tahrif. Kalam ali fi mawadi. Paham kan? Terus yang kedua, siapa yang sesat dari umat Islam, dari ahli ibadahnya, fafihi syabahun lin nasara, maka pasti dia serupa dengan orang Nasara. Anda harus pahami itu. Itu ujung-ujungnya pasti begitu. Iya. Kan yang memalingkan kalam seperti ini adalah siapa? Yahudi, dari kalangan yang berilmu. Dari kalangan yang berilmu. Ini mereka. Tapi coba bisa nggak dibantah ayat berikutnya? Ini ayat yang terakhir. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Musa datang ke miqat kami, yaitu tempat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil Taurat. Wa kallamahu rabbuhu. Orang yang ahli bahasa tidak mungkin hu sebagai fa'il. Dipahami ini? Tidak ada dhamir hu sebagai fa'il. Paham kan? Rabbuhu pasti itu fa'il. Pasti rabbuhu adalah apa? Fa'il. Karena kalau baca rabbahu, bilang begitu. Anggaplah kallama, ya kan? Fi'il. Rabbahu dia baca maf'ul. Dia jadikan fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke Musa. Iya. Kapan kallama jadi fi'il butuh dua maf'ul? Kapan kallama jadi fi'il butuh dua maf'ul? Berarti kan kalau rabbahu adalah maf'ulnya, berarti kallamahu hu-nya juga adalah apa? Maf'ul juga. Tidak ada ahli bahasa yang bilang seperti itu. Paham kan? Tidak ada ahli bahasa yang bilang seperti itu. Iya. Ini terlalu dipaksakan. Tidak ada bahasanya, dia paksakan. Iya. Syubhat itu bisa dimaafkan sedikit kalau memang ada sisi bahasanya di situ. Paham kan? Tapi kalau tidak ada sisi bahasanya, itu tidak dimaafkan. Itu tidak dimaafkan. Karena itu keterlaluan dalam memalingkan. Tidak ada sisi maknanya dalam bahasa. Tidak ada sisi i'rabnya dalam bahasa. Tapi diarahkan ke situ. Makanya ayat ini mereka tidak bisa arahkan. Iya. Mereka apa yang dia lakukan?
dia bilang kalam nafsi. Maksudnya Allah ilhamkan kepada Nabi Musa. Sama. Ya, ucapan itu adalah ucapannya Nabi Musa. Bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mereka lebih mementingkan akalnya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan. Makanya setelah semua itu ada ucapan yang saya Masya Allah lihat yang sangat bagus dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid di halaman 258 di paragraf keempat. Walaupun semua apa yang beliau ucapkan di sini bagus sekali Masya Allah semuanya, tapi yang paragraf keempat itu wa fiha dalilun ala anna kalamahu subhanahu haqiqah la majazun. Di dalam ayat ini terdapat penetapan bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala itu hakikat, yaitu Allah sebenarnya memang berbicara. La majaz, bukan majaz. Karena orang-orang yang tidak bisa menolak ini ayat, mereka katakan ini majaz. Sebenarnya bukan Allah yang berbicara tapi Rasulnya, utusannya, malaikatnya. Aduh, paham gak ini? Jelas ya? Itu mereka bilang. Ini hanya majaz. Ini hanya majaz. Kata mereka. Tapi ini ayat menunjukkan bahwa Allah berbicara hakikoh. Sebenarnya bukan majaz. Kenapa bisa? Li'annahu akkadahu bil masdar. Karena Allah kuatkan dengan masdar. Faqala wa kallamallahu Musa. Kalau seandainya dibilang wa kallamallahu Musa sampai di situ bisa memang. Paham kan? Bisa dikatakan apa? Majaz. Tapi Allah kuatkan dengan masdar taklima. Paham? Itu menunjukkan Allah berbicara dengan sebenarnya. Akkadahu bil masdar linafil majaz. Allah kuatkan dengan masdar untuk menafikan yang namanya majaz. Paham ini? Ini kalam yang sebenarnya. Ini kalam yang sebenarnya. Iya. Cuman memang antum perlu ketahui masalah majaz. Apakah majaz ada dalam Quran? Itu sebenarnya ahli sunnah. Mereka menetapkan bahwa majaz ada dalam Al-Quran. Walaupun ada yang mengatakan majaz tidak ada dalam Al-Quran. Itu hanya uslub saja. Paham kan? Itu hanya apa? Uslub. Dalam kitab. Tapi anggaplah bagi ulama yang menetapkan ada majaz di dalam Al-Quran. Itu mereka bersepakat kalau ayat sifat tidak majaz. Semuanya hakikat. Ayat sifat semuanya adalah apa? Hakikat. Tidak ada apa? Majaz. Bagi yang mengatakan ada majaz dalam Quran. Tapi bagi yang mengatakan tidak ada majaz. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Bahkan Ibnul Qayyim itu keras membantah. Beliau beri judul di dalam kitabnya As-Sawa'iq al-Mursalah Kasru Togut allati ya'buduhu al-Mu'tazilah al-Jahmiyah, membantah, mematahkan Togut yang disembah oleh Jahmiyah, Mu'tazilah dan semisal dengan mereka, yaitu Togut apa itu? Togut majaz. Beliau katakan bahkan itu adalah Togut yang disembah oleh mereka. Karena sedikit-sedikit kalau ada ayat sifat, oh ini majaz. Kalau Quran, kalau hadis mereka akan bilang ini hadis ahad. Tidak bisa berdalil dengannya di mana? Di masalah akidah. Jadi di masalah fikih iya, masalah akidah tidak bisa. Apa bedanya akidah sama fikih? Kan semuanya syariat. Ya kan? Akidah itu juga syariat Allah, fikih juga syariat Allah. Cuman hadis mereka bilang begitu. Kalau Quran mereka bilang ini majaz. Ini adalah sembahan mereka. Sedikit-sedikit majaz. Sedikit-sedikit majaz. Nah, ini sifat. Itu semuanya ayat sifat itu hakikat. Tidak ada yang majaz. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ayat ini terdapat bantahan untuk mereka. Iya. Karena jadi beliau bilang akkadahu bil masdari linafil majazi.
Allah kuatkan dengan masdar untuk menafikan majaz. Li'annal araba la tu'akkidu bil masdari illa idza aradatil haqiqata. Karena orang Arab tidak menguatkan dengan masdar kecuali kalau yang dia inginkan adalah hakikat. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Orang Arab kalau bilang misalnya ja'a Zaidun, oh bisa saja ja'a Zaidun maksudnya datang wakilnya. Paham gak ini? Daraba Zaidun bisa saja memukul adalah utusannya. Paham? Tapi kalau dia bilang daraba Zaidun dorban, oh dia yang memukul. Bukan wakilnya, bukan utusannya. Antum paham gak ini? Itu sudah. Ya. Kaidah dalam bahasa Arab. Dan Quran turun dengan bahasa Arab. Untuk kita tadabburi, kita pahami. Untuk kita tadabburi dan kita pahami. Ini sangat jelas. Demikian pula ayat setelahnya lagi. Menetapkan bahwa Allah berbicara. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Sama. Tadi. Wa nadainahu. Cuman yang tadi ayatnya untuk Nabi Isa. Ini untuk Nabi Musa. Wa nadainahu. Dan kami panggil dia. Namanya panggil. Ada suara, ada hurufnya. Min janibit tur, di sisi bukit Tur. Al-Aiman, sisi kanan. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia panggilannya. Demikian pula wa idnada rabbuk. Belum banyak menyebutkan ayat di sini karena banyak menentang. Banyak menolak. Lihat wa idnada rabbuka Musa. Anitil qaumat dzalimin. Lihat sama. Wa idnada rabbuk. Dan ketika Rabbmu memanggil. Ketika Rabbmu memanggil Musa, wahai Musa, anitil qaumat dzalimin, datangilah orang-orang yang zalim, yaitu Fir'aun bersama pengikutnya. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kumasyajara. Ini kitab Allah terhadap siapa ini? Nabi Adam dan istrinya Hawa. Wanadahuma, dan Allah panggil keduanya. Wanadahuma rabbuhuma, Rabb keduanya memanggil keduanya. Alam anhakuma, bukankah saya telah melarang kalian berdua antil kumasyajara, dari pohon itu. Ya, dari pohon itu. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, sama. Wa yauma yunadihim, dan ingatlah pada suatu hari dia Allah memanggil mereka. Fayaqul, maka dia Allah katakan, ada nada, ada yaqul. Jelas sekali. Allah katakan kepada mereka, madza ajabtumul mursalin. Lihat, ini ucapan Allah ini. Madza ajabtumul mursalin. Ini ucapan Allah. Ini bukan kalam nafs. Ini ada huruf, ada suaranya, ada kalimatnya. Iya. Apa yang kalian jawab terhadap para rasul? Ya. Yang berdakwah kepada kalian. Iya, berdakwah kepada kalian. Ini sangat jelas. Demikian pula wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dari berbagai macam sisi ayat yang belum sebutkan. Allah berfirman, wa in, dan jika ahadun minal musyrikin, salah seorang dari orang-orang musyrikin, istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah. Mendengarkan, berarti kalam Allah ada apanya? Ada suaranya. Gimana caranya kalam nas baru didengar? Paham kan? Ini menunjukkan bahwa kalam Allah didengar. Ada suaranya. Ada suaranya. Ya, makanya di halaman 265. Halaman 265, coba antum lihat. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa fihi dalilun ala annal Qur'ana kalamullahi wa annahu yusma' wa annahu ghairu makhluqin.
Sudah lihat? Itu ucapan Syekh Abdul Aziz di halaman 265. Di dalamnya terdapat dalil bahwa Quran ini kalam Allah, bahwasanya dia itu didengar. Anda paham kan? Dan dia bukan makhluk. Ini terang, jelas sekali. Iya, ini sangat jelas sekali. Demikian pula coba antum lihat di halaman 264. Halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya. Di paragraf sebelum paling bawah. Wa fi hadhil ayati dalilun ala anna al-Qur'an alladhi huwa suwarun wa ayatun wa hurufun wa kalimatun huwa ainu kalamihi subhanahu haqqa. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa Quran yang dia ada surat, ada ayat, ada huruf, ada kalimat, dialah kalam Allah itu sendiri yang sebenarnya. Dialah ucapan Allah. La ta'alifu malak. Bukan itu buatan malaikat. Karena mereka ada yang mengatakan Allah cuma lemparkan ke hati Jibril. Kemudian Jibril yang ucapkan kepada Muhammad. Artinya buatan malaikat. Bam. La ta'alifu malak. Bukan buatannya malaikat. Wala bacar. Bukan pula buatannya manusia. Wa anna hurufahu wa ma'aniyahu ainu kalamihi subhanah. Bahasanya huruf dan maknanya itulah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi takallama bihi subhanahu haqqa. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan sebenarnya. Wa ballagahu Jibril ila Muhammad. Dan Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Wa ballagahu Muhammadun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Maka kata beliau, falir rasulaini, maka untuk kedua rasul itu maksudnya Jibril dan Muhammad. Karena Jibril rasul dari kalangan malaikat, Muhammad rasul dari kalangan manusia. Maka untuk kedua rasul itu minhu mujarradut tabligh. Itu hanya sekedar menyampaikan, bukan dia yang buat. Hanya sekedar apa? Menyampaikan wal ada dan menunaikan apa yang Allah perintahkan. Lal waqt wal insya. Bukan meletakkan dan mengadakan ucapan itu. Itu kesalahan mereka. Karena mereka mengatakan itu ucapan Muhammad. Itu ucapan Jibril. Bukan kalamullah. Kalamullah kalamun nafs na'udzubillah. Iya. Kemudian, tapi kalau ditanya kenapa disampaikan kepada Nabi Muhammad? Beliau katakan, fa'idhafatuhu ila rasul biqaulihi, disandarkan kepada Rasul dengan ucapannya, innahu laqaulu rasulin karim, itu adalah ucapan utusan yang mulia. Idhofah apa itu? Idhofatu tablighin wa ada'in la idhofatu wat'in wa insya. Faedah besar. Itu adalah idhofah penyandaran karena dia menyampaikan. Penyandaran karena dia menunaikan. Dipaham ini? Dipaham kan? Kan kalau ada orang mengutus seorang, yang berucap adalah kalau dia mengucapkan sesuatu terkait dengan apa yang dia utus, ucapannya adalah ucapan yang mengutus. Adapun yang diutus itu dia ucapkan karena apa? Dia hanya menyampaikan. Dia hanya apa? Menyampaikan. Paham ini ya? Paham ya? Karena disandarkan kepada yang mengucapkannya, disandarkan kepada yang mengucapkannya yang pertama, bukan yang menyampaikan. Bukan yang menyampaikan. Ini sangat jelas. Ayat berikutnya lagi, kata beliau wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, sama. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya, sungguh telah ada sekelompok dari mereka mendengar kalamullah. Mendengar kalamullah. Ada suaranya. Didengar. Iya. Kalamullahi. Kalam disandarkan kepada Allah. Ini namanya kalamallahi. Kan disandarkan kepada Allah. Ini namanya idhofatu sifat ila mausufihi. Disandarkan kepada sifat, kepada yang punya sifat. Paham kan? Yang berbicara siapa?
Allah diidopakan itu. Karena ada dua bentuk idopa. Ya, ada dua bentuk idopa. Ada idopatul makhluk ila khaliqihi seperti Baitullahi. Al-Ka'bah, Baitullahi, Al-Ka'bah adalah rumah Allah. Idopa apa ini? Makhluk kepada yang menciptakan makhluk itu. Paham? Yang kedua ada idopatul sifat ila mausufi. Idopa sifat kepada yang disifat. Seperti ini kalamullah. Ini harus dipahami. Ya? Seperti ini kalamullah. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Kemudian mereka mentahrifnya. Memalingkan lafaz atau maknanya setelah mereka pahami. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka ketahui ini orang Yahudi. Ini orang, Allah berbicara tentang orang Yahudi. Ya, yuriduna wa qauluna firman Allah, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Naudzubillah. Kalam Allah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Katakan, kami, ya, kalian tidak akan mengikuti kami. Kadzalikum, demikianlah Allah katakan sebelumnya. Demikianlah Allah katakan sebelumnya. Demikian pula setelahnya, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati. Jelas, watlu, bacakan. Bacakan. Apa yang dibacakan? Apakah kata Muhammad? Ma uhiya ilaik. Lihat, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu. Ini menunjukkan apa yang Nabi bacakan itu apa? Apa yang diwahyukan kepada beliau, bukan makhluk. Itu kalamullah. Ditambah lagi min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu. Dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimati. Tidak ada pergantian terhadap kalimat Rabb. Faqaulu ta'ala, dan firman Allah, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Lihat, sungguh Quran ini, ya, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Quran ini mengkisahkan kepada Bani Israel kebanyakan yang mereka perselisihkan. Demikian pula, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini kitab yang kami turunkan, mubarak, diberkahi. Allah bilang Allah turunkan, bukan buatan manusia. Itu Allah turunkan. Demikian pula berikutnya, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Seandainya kami turunkan Quran ini pada gunung, kamu akan melihatnya, ya, tunduk, khusyuk, mutasaddia, akan hancur karena takut kepada Allah. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus. Ya, min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busra lil muslimin wa laqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ini jelas sekali. Ini panjang yang belum sebutkan. Apabila kami mengganti satu ayat di tempatnya ayat yang lain, Allah lebih tahu, ya, terhadap apa yang dia turunkan. Mereka katakan kamu pendusta. Naudzubillah. Kalau ada ayat, nah kan ada ayat dalam Quran namanya dinasakh, dihapus. Ada yang dihapus hukumnya, ada yang dihapus lafadznya saja, lafadz dan ada yang dihapus lafadz dan hukumnya, ada yang dihapus lafadz tapi hukumnya ada yang dihapus hukumnya dan, ya, lafadznya ada. Karena bentuk dihapus itu banyak. Ya, kadang dihapus lafadz dan hukumnya. Ya, kadang dihapus lafadz tidak hukumnya. Kadang yang dihapus hukum tidak lafadznya. Paham kan? Itu dipelajari dalam ilmu usul. Di dalam bab nasakh wal mansukh. Yang menghapus dan yang dihapus. Yang menghapus dan yang dihapus. Iya, mereka bilang engkau pendusta.
Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kata Allah kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kul, katakan Muhammad, ini bukan hak saya menggantinya. Nazzalahu Ruhul Kudus. Ini yang turun membawanya adalah Ruhul Kudus. Paham kan? Siapa Ruhul Kudus? Jibril alaihi salatu wassalam. Min Rabbik, dari Rabbmu, dari Rabbmu. Bukan dibuat oleh Jibril. Bil haq, dengan sebenarnya. Liyuthabbital ladina amanu, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. Wa hudaw wa busyra lil muslimin, sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Walaqad na'lamu annahum yaqulun, sungguh kami telah mengetahui bahasanya mereka akan berkata, innama yu'allimuhu basyar. Ini dia diajarkan oleh manusia. Allah tahu mereka akan bilang seperti itu. Mereka akan bilang lisanul ladzi yulhiduna ilaih. Itu hanya bahasa yang mereka ilhadkan. Mereka buat-buat kepada Muhammad. Ajami. Itu adalah bahasa ajam. Ya. Allah katakan wahada lisanun arabiyyun mubin. Ini adalah bahasa Arab yang jelas, bukan bahasa ajam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, kalau itu sudah berpindah ke masalah lain, yaitu masalah ru'yatu Allah. Kita selesaikan karena masalah ru'yah belum tak sebutkan banyak ayat. Termasuk yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala dilihat di hari kiamat. Masalahnya ini jelas karena terdapat dalil Quran, sunnah, dan sepakat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sepakat para ulama kita, sepakat para salaf. Bagi yang menentangnya maka dia telah menyelisih Quran, menyelisih sunnah, dan menyelisih kesepakatan salaf. Apa dalil-dalilnya? Belum sebutkan, sedikit saja di sini. Dengannya kita tutup pembahasan tentang ayat-ayat yang belum bawakan. Wa qauluhu ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Wajah-wajah ketika itu nadhirah pakai dot, berseri-seri. Berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabbnya. Sepakat para ulama bahasa, nadhirah kalau dimutaaddikan dengan ila, maka dia adalah ro'a basariyah, lihat dengan mata kepala. Kan ini kan ila jar majrur muqaddam, dia amilnya adalah nadhirah. Ai nadhiratun ila rabbiha, mereka melihat kepada Rabbnya. Mereka melihat kepada Rabbnya. Ya, di ayat ini tentunya bantahan ya yang besar untuk orang-orang yang menafikan melihat Allah. Lihat ucapan Syekh Abdul Aziz, qauluhu ila rabbiha nadhirah, firman Allah ila rabbiha nadhirah minan nadri bil ain. Ini termasuk melihat dengan mata kepala. Fa yarawnahu subhanahu wa ta'ala arsatil qiyamah. Mereka melihat Allah di hari kiamat. Wa yarahul mu'minun fil jannah. Orang-orang beriman melihat Allah di surga. Wa la juzu hamlun nadhar huna bima'na al-intidhar ila thawabillah. Sebagaimana ditakwilkan orang-orang Asy'ariyah. Ya, enggak boleh untuk mentawil nadhar di sini ke menanti pahala. Jadi dia bilang nadhar menanti, bukan melihat. Menanti kepada pahala Allah. Kenapa? Fa innahu mu'adda bi ilah. La yu'adda bi'ila wa la yu'adda bi'ila illa idza kana bima'na an-nadhar bil ain. Kata beliau, kenapa tidak boleh antum tafsirkan kepada menanti? Karena dia dimutaaddikan dengan ilah, dan tidaklah dimutaaddikan dengan ilah kecuali maknanya adalah melihat dengan mata. Iya, melihat dengan apa? Mata. Ini jelas sekali. Wa idon fal intidor la yaliku fidaril qoror. Dan juga namanya menanti itu tidak pantas untuk negeri kekekalan itu. Masa harus menanti? Di surga itu kan sekedar dihayalkan sudah datang. Anda paham? Masa menanti pahala Allah di negeri sana? Itu di sana tidak menanti lagi, kan di sana tempat kita memanen apa yang kita pernah lakukan. Maka beliau tegaskan, fahadihil ayatu sorihatun fi anna Allah yura iyanan bil absar yaumil qiyamah.
ayat ini menetapkan jelas bahwa Allah itu dilihat dengan mata kepala di hari kiamat. Paham kan? Iya, selesai. Wa qaulu dan firman Allah Ta'ala, al-araiki yanzurun. Yanzurun alal araik, dikedepankan ma'mulnya, jar majrurnya. Mereka melihat di atas dipan-dipan mereka. Qaulu ta'ala lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Firman Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik, lilladina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna. Al-husna artinya al-jannah. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa makna tambahan? Kian nadru ila wajhillah, sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tambahan di sini maksudnya masuk surga, dan tambahannya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka di dalam surga apa mereka inginkan, dan di sisi kami ada tambahan. Apa tambahannya di sini? Para ulama menafsirkan huwan nadru ila wajhillahi. Dia adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau rahimallahu wa hadzal babu fi kitabillahi katsirun. Bab ini yaitu bab penyebutan ayat-ayat sifat dalam kitabullah itu banyak. Man tadabbara Quran, siapa yang mentadabburi Al-Quran, taliban lil huda minhu, karena mencari petunjuk, paham? Dalam keadaan dia mencari petunjuk dari Quran, tabayyana lahu tariqul haq, akan jelas baginya jalan yang benar. Tapi kalau baca Quran hanya sekedar untuk mencari pendukung untuk kesesatan, pasti sesat. Pasti apa? Sesat. Ini selesai. Kemudian setelah itu beliau sebutkan fasal yang baru, faslun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah kita ambil berikutnya.